Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini adalah video yang berikutnya ya teman-teman, tentang mengontrol kecepatan dan arah putaran forward reverse motor AC ya, mengatur, kontrol dan arah putaran motornya gitu ya, motor AC 3 pas gitu ya. Sebelumnya kan kita sudah pernah membuat tuh, dimana ya seperti ini juga, cuma bedanya itu ada sedikit error ya teman-teman. Errornya itu di mana? Errornya tuh di sini. Jadi kan untuk menghidupkan frekuensi 35 Hz, maka kita harus menghidupkan X2 dan X3 gitu kan. Ini simbolnya X2 dan X3, simbol kipas gitu ya. Jadi ketika dihidupkan, ini animasi kipas ini hidup, dan animasi kipas X1 ini hidup, X2 juga hidup. Jadi ini 3 ini hidup jika ini dihidupkan gitu teman-teman. Kan harusnya pengennya kan ini hidup saja teman-teman ya, ini saja gitu kan yang hidup gitu. Nah, di sini sudah direvisi ya teman-teman, sudah diperbaiki, dimana ketika ini hidup, ketika 35 Hz frekuensinya hidup, maka cuma animasi ini aja yang jalan gitu. Jadi ini nggak jalan, mati semua gitu teman-teman ya. Jadi cuma yang jalan tuh yang ini, seperti itu. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini ada input HMI ya, input HMI untuk 45 Hz ya. Nah, input HMI 1, input HMI 2, ini M2 40 Hz, 35 Hz, 30 Hz, 25 Hz, dan 20 Hz M10. Kemudian 15 Hz itu M12 seperti itu. Untuk tombol forwardnya M14, untuk kita urutkan teman-teman ya, M15, M16, M17, M15 dan M19. Ini ya teman-teman ya, alamat addressnya gitu. Memory bitnya itu di sini. Dan ini animation table-nya teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini ya. Nah, ini sudah terpampang dengan jelas. Ini inputan kecepatan, ini X4, X5 dan X6 seperti itu. Oke, lanjut, kita akan menjelaskan ke ladder diagramnya. Ini untuk kayak apa namanya ya, tampilan seperti ini sudah pernah kita jelaskan ya teman-teman, cara membuatnya itu seperti apa gitu, udah pernah kita beri tutorial ya, teman-teman lihat ya di video tutorial sebelumnya seperti itu. Oke, ini saya tunjukkan sedikit ya teman-teman. Ini bisa teman-teman klik 2 kali. Nah, ini untuk masukkan alamatnya. Ini kita bisa set di press atau switch. Kalau press itu kayak push button, kalau switch itu kayak toggle switch gitu ya modelnya. Nah, ini modelnya itu toggle switch seperti itu. Kemudian ini ada motor ya. Kalau di sini kita sebut blade atau fan juga bisa. Kemudian ini ada kayak rotasinya, clockwise itu searah jarum jam, counter clockwise itu berlawanan arah jarum jam seperti itu. Kita bisa pilih ya teman-teman. Di sini ya clockwise itu atau counter clockwise. Oke, seperti itu. Setelah itu udah ya kayak gitu. Kita akan lanjut ke penjelasannya. Kok bisa seperti itu ya? Bisa mengontrol gitu ya. Oke. Oke, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu laddernya. Di sini ada animation table-nya. Oke, saya akan menjelaskan dengan pelan-pelan saja ya teman-teman. Karena jika tidak pelan-pelan suara saya agak belibet gitu ya. Oke. Di sini alamat address untuk digital input PLC ya. Ini I0, I0.0, I0.1%, I0.2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini sebagai inputan ya teman-teman. Nanti kita akan menggunakan inputannya itu push button untuk yang di sebagai alamat address digital input PLC ya teman-teman. Ini alamatnya untuk forward X4, kemudian untuk reverse-nya atau reversing-nya bukan reversing. Sorry. Untuk X5-nya reversing switch-nya itu kita memakai I8. Kemudian outputannya itu kita memakai 3 saja ya teman-teman. Q0, Q1 dan Q2 ya. X1, X2 dan X3. Nanti kita akan memainkan logikanya seperti itu saja ya teman-teman. Jadi nanti yang dimainkan tuh logikanya seperti itu.
Oke. Lanjut, di sini ada indikator untuk X4 sebagai indikator bahwa ini sedang forward ya, PLC. X5 indikator reverse PLC seperti, sedangkan Q6 ya, ini Q4 indikator forward, Q5 indikator reverse, Q6 indikator reversing switch seperti itu. Tapi nantinya di percobaannya mungkin nanti kita memakai X1, X2, X3 nya saja ya teman-teman. Untuk indikatornya bisa teman-teman lihat di inverternya teman-teman. Ada indikatornya nanti di inverternya itu ya. Nanti kita langsung paralel ya pilot lampnya. Jadi ketika X1 aktif maka nanti pilot lamp 1 akan aktif, pilot lamp 2 akan aktif, pilot lamp 3 akan aktif jika X3 yang aktif. Gitu ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada alamat HMI-nya. Oke, alamat HMI-nya seperti ini, mewakili ya teman-teman. Jadi ini sudah sesuai. Di sini bisa teman-teman lihat M0 ya. Di sini ada M2, M4, M6 ya, M8, M10 dan M12. Untuk ininya X forward ini M14, M16, reversing switch M18 seperti itu. Sudah cukup baik. Kita masuk ke ladder diagramnya. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Ketika ini ditekan maka nanti logikanya itu mana yang jalan, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Oke, kita buka di sini. Ini seperti ini ya. Multiple switch, multi speed input frekuensi. Di sini ada beberapa logika ya teman-teman. Ada 7 ya nanti di sini untuk kecepatannya yang bisa kita ubah-ubah. Di sini ada yang namanya frekuensi ya, di sini frekuensinya ya. Jadi ini maksudnya apa sih? Ini 0 means input port connect with COM gitu ya. Jadi nanti ini kalau yang logonya ada nolnya ini ya, berarti itu tandanya 0 itu artinya input port connect with COM. 1 artinya tidak connect gitu teman-teman. Jadi kalau 0 itu connect dan 1 tidak connect, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini jika 45 Hz maka itu harus section speed 3 ya, atau X3. Oke, di sini kita jelaskan dulu terlebih dahulu. Ini X1, ini X2, ini X3. Contoh, di sini kita ingin menghidupkan frekuensi 45 Hz. Maka itu kita harus menghidupkan X3 gitu ya. Kita harus menyambungkan yang namanya input portnya ya. Input portnya itu X1, X2 dan X3 ya. Itu input portnya itu kita sambungkan ke COM menggunakan nanti di modulnya sudah disambungkan dengan relay gitu ya teman-teman. Jadi kita anggap saja langsung ini harus kita hidupkan. Jadi 0 ini hidup ya teman-teman. Jadi X3 hidup gitu ya. Jadi X3 dengan alamat key 0.2 akan hidup gitu. Jika untuk yang 40 Hz maka X2 yang hidup gitu. Jika 35 Hz X2 dan X3 yang hidup gitu ya teman-teman. Jika ingin 30 Hz maka X1 yang hidup gitu, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Oke, jika seperti ini ya teman-teman, section speed ininya kita aktifkan semua ini ya, 000 kita aktifkan semua. Jadi ini nanti aktif semua gitu teman-teman. Oke, seperti itu. Mungkin di sini engineer-nya salah menuliskannya. Jadi nanti X1, X2, X3 ini on semua gitu ya. Jadi frekuensinya nanti 15 Hz. Untuk frekuensinya ini sendiri ya, kayak section speed 1 gitu, itu 45 Hz. Ini bisa diubah-ubah menjadi 50 gitu ya, atau berapapun itu dengan cara masuk ke yang namanya, kita buka lagi. Ini ya, parameter spesifikasi. Di sini parameternya nih, section speed 1 ini defaultnya dia itu 45 Hz teman-teman. Jadi ini defaultnya 45 Hz. Jadi jika ingin mengubah, kita masuk ke P27, kemudian kita ubah deh 45 Hz ini gitu. Jika ingin section speed 2 nya, kita tinggal masuk ke P
seperti itu ya teman-teman, singkatnya. Oke, kita lanjut. Di sini bisa teman-teman perhatikan X1 ini input port ya, X2 input port, X3 input port atau sections P3. Nah, di sini bisa teman-teman lihat sections P3 ya gitu ya. Ini X4 forward, X5 reverse, X6 itu reversing switch seperti itu. Oke, kita ambil contoh ya teman-teman. Contoh di sini input 1, ini namanya input yang di PLC atau push button ya teman-teman. Ini alamatnya I0.0 gitu ya. Jadi jika ini ditekan, maka dia akan mengalirkan tegangan dari sini ke sini, maka nanti X3 ini akan hidup seperti itu teman-teman. Oke, kenapa kok ada X3 juga di sini? Untuk menghidupkan yang namanya M1 gitu teman-teman. Gitu. Kenapa sih ini kok pakai normally close ya? Karena sebelumnya sudah saya jelaskan apa fungsinya normally close ya teman-teman. Jadi fungsinya normally close itu dia itu sudah nyambung sebelum diaktifkan. Jadi ketika tidak aktif dia itu nyambung. Kalau normally open kan ketika tidak aktif dia tidak nyambung, tidak ngalirin tegangan dari sini ke sini. Kalau normally close dia itu sebelum ditekan atau ketika tidak ada input gitu ya, tidak ditekan, maka dia itu akan nyambung gitu. Ketika ditekan baru dia akan memutus seperti itu. Maka dari itu kita memakai ini untuk logika ini, kita memakai logika ini agar nantinya itu ketika contoh di sini 35 kan X2 dan X3 ini harus hidup gitu kan. Maka nanti alamat ini alamatnya M7 dan M2. Jadi M7 dan M2 nanti ikut hidup. Maka dari itu untuk mengatasi itu kita buat seperti ini teman-teman gitu. Agar nanti alamat yang lain itu tidak hidup gitu teman-teman ya. Nanti teman-teman coba sendiri dan pantau ya nanti itunya. Nanti akan saya tunjukkan sedikit kayak pergerakan dari animation tabelnya di sini. Nanti bisa teman-teman lihat dan perhatikan gitu ya. Oke, biar tidak terlalu lama gitu teman-teman ya. Nah, nanti seperti itu. Nah, ini untuk seumpamanya kita ingin menghidupkan gitu ya. Seumpamanya kita ingin menghidupkan lewat HMI, maka alamat HMI untuk menghidupkan 45 Hz itu M0 gitu. Ini ya M0, maka akan hidup gitu ya nanti si Q 0.2 atau X3. Aduh, alhamdulillah. Oke, seperti itu. Di sini ada kecepatan 40 Hz di sini ya. Ini I0.1 ya, seperti itu. Kecepatan 40 Hz di sini. I0.1 ini ya, Q 0.1. Di sini untuk M2 ini input HMI-nya ya. Nah, seperti itu. M2 input HMI-nya. Ini ya input HMI-nya. M2. Nah, di sini kayak kita kasih ini juga, nanti kita akan jelaskan kenapa kok ada ini gitu ya. Nah, gitu. Oke, di sini masuk ke kecepatan 35 Hz. Nah, ini kita jelaskan teman-teman. Kok bisa seperti itu ya? Di sini ketika kita tekan input di push button I02 dan toggle switch yang ada di HMI ya, M4 dengan alamat M4, maka itu M20 dan M21 itu akan hidup. Nah, kok bisa M20 dan M21? Kok bisa seperti itu? Kan gitu kita kan berpikirnya. Jadi M20 ini nanti kita panggil di inputnya X3 gitu ya. Seperti itu, dan X2 gitu. Jadi kan kita beri kayak variabel persen M20 ini, kita kasih variabel bahwa ini X3 gitulah ya. Dan persen M21 kita kasih variabel X2 seperti itu. Jadi ketika kita manggil persen M2, sama halnya nanti kita akan menekan ya ini ya, persen M21 X2 dan persen M20 X3 di sini ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan menekan ini gitu ya. Ketika
di sini hidup, maka nanti di atas sini akan ikut hidup juga teman-temannya. Ini X3 M20 akan hidup dan menghidupkan Q2 seperti itu. Seperti itu teman-teman caranya. Sedangkan M1 ini, M21 ini atau X2 itu di sini ya, M21 X2 nanti Q01 atau X2 akan hidup seperti itu. Gampang kan teman-teman? Untuk itu kita panggil lagi nih M2 nya sebagai input M20 nya dan M21 nya variabelnya kita panggil untuk menghidupkan M5 gitu ya teman-teman, sederhananya. Nah, seperti itu. Kenapa sih kak kok masih ada ininya gitu kan, kok masih ada ininya? Karena jika tidak ada M13 ini maka nantinya akan hidup juga teman-teman ya, alamat yang lain gitu. Makanya kita letakkan seperti ini, output HMI 5 ya, output 5 HMI, output 6 HMI gitu, itu kita berikan di sini gitu. Dan nanti tidak hidup semua gitu teman-teman yang lain ya. Nanti teman-teman upload dan uji coba sendiri, nanti pasti paham kok teman-teman. Gampang kok ini. Mungkin yang sulit dan paling berpengaruh tuh di nanti kalau belajar sendiri nanti gampang lah. Cuma di wiringnya harus benar-benar paham ya, karena yang paling penting tuh wiring gitu ya. Oke, seperti itu. Untuk rangkaiannya sendiri itu gampang-gampang susah. Rangkaiannya tuh seperti ini teman-temannya. Saya tunjukkan. Nah, di sini rangkaiannya seperti ini. Inputnya kita menggunakan sistem PNP ya, seperti itu. Ini 24 volt positif. Nah, ini alamatnya kita masukkan semua ke sini ya, seperti itu. Ini Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q4 ya, Q5, Q6. Jadi Q3 enggak kita pakai gitu ya. Oke, seperti itu. Ini kita pakai semua portnya, Q1, Q2, Q3 sampai Q6. Kemudian di sini ada outputan ya, dari inverternya nanti masuk ke mana? Ke yang namanya motor pasa 3 pas, motor AC ya. Motor 3 pas. Nah, di sini kita masukkan, kita cocokkan V dengan V, UU, WW dan COM atau ground dengan ground. Seperti itu saja teman-teman. Oke. Ini kita masukkan untuk mengukur volt ampere meter AC-nya, mengukur berapa ampere dan tegangannya, seperti itu. L dan N gitu ya, lambang. Oke. Seperti itu teman-teman ya. Tidak perlu sulit-sulit ya. Nah, di sini Q0 kita kayak paralel gitu ya untuk memantau X1, X2 dan X3-nya. Ini X3, ini X2, ini X1. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Kita lanjut ke uji cobanya ya. Saya rasa udah terlalu lama gitu ya. Nanti kita perlihatkan, kita pantau. Oke, seperti itu. Oke, mantap. Oke, kita langsung uji cobanya. Kita hidupkan terlebih dahulu tombol X4 reverse-nya. Oke, langsung kita uji coba. Di sini bisa teman-teman lihat 45 Hz. Oke, kita hidupkan 15 Hz. Di sini bisa teman-teman lihat konsumsi arus, tegangannya berapa watt. Nah, di sana kita ubah lagi. Kita menggunakan terlebih dahulu reversing switch. Nah, di sini kita matikan. Nah, dia kembali ke forward. Kita hidupkan lagi reversing switch-nya. Dia akan berhenti dan reverse, seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut berikutnya. Kita coba semua ya, 30 Hz. Kita matikan. X1 yang hidup. Oke, 30 Hz, mantap. 15 Hz lagi. Oke, ini 20 Hz ya, seperti itu. Ini 30 Hz. Kita hidupkan lagi. Ini yang 40 Hz. Ini sudah cukup baik sekali. Ini bisa teman-teman lihat animation table-nya, bisa teman-teman perhatikan. Ini 25 Hz dan pilot lamp-nya itu mewakili X1, X2 dan X3 ya teman-teman. Yang sebelah kanan itu X3, tengah X2, sebelah kiri X1, seperti itu. Oke, sesuai dengan yang sudah saya jelaskan sebelumnya teman-teman. Ini saya menggunakan IoT teman-teman ya, ngaksesnya dari HP. Ini HP-nya saya screenshot, kayak saya recording ya teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini. Sudah cukup baik ya teman-teman. Sudah berjalan sesuai dengan
yang diinputnya kita kita hidupkan teman-teman ya. Egg reverse-nya sudah hidup, kita hidupkan 15 Hz. Oke, bisa teman-teman lihat dan perhatikan hidup semua X1, X2, X3. Pilot lampnya mewakili X1, X2 dan X3. Ini X1 dan X2 hidup 20 Hz. Oke, di sini X1 dan X3 30 Hz. Ini bisa teman-teman lihat, perhatikan di inverternya. Bisa teman-teman perhatikan ya, pelan-pelan nanti teman-teman lihat atau teman-teman perlambat, atau nanti teman-teman ulang-ulang lagi videonya teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini X2 atau 40 Hz, X3 atau 45 Hz. Oke, seperti itu. Kita bisa langsung coba. Oke, langsung kita coba lewat IoT. Di sana bergerak di HMI yang ada di PLC-nya itu ya. Di sini X1, X2 hidup, X1 dan X3 hidup atau sama dengan 25 Hz. X1 hidup 30 Hz. Oke, sudah sangat baik. Di sini bisa teman-teman perhatikan, semakin cepat maka ampernya semakin bertambah ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, mantap jiwa, mantap sekali. Ini sudah cukup jelas. Saya kira sudah tidak perlu ada yang jelaskan lagi ya. Ini bisa teman-teman lihat dan perhatikan. Kita klik di reversing switch, dia akan langsung berbalik gitu teman-teman. Oke, mantap jiwa. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf, dan see you next time on the next video. Oke, bye bye teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.